Suasana penuh semangat dan euforia menyelimuti kota Teheran, Iran saat ribuan warga turun ke jalan untuk merayakan gencatan senjata yang diumumkan pemerintah. Ribuan warga meluapkan ekspresi dukungan untuk pemerintah dan Garda Revolusi Islam Iran sekaligus merayakan kemenangan dalam perang 12 hari melawan Zionis Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut konflik sebagai perang yang dipaksakan oleh kecerobohan Zionis. Keputusan gencatan senjata diambil Iran karena musuh mengalami kerugian yang tak terbayangkan. Petinggi militer Iran menyebut hasil perang sebagai kemenangan politik dan militer yang tegas. Iran juga mengklaim berhasil meruntuhkan mitor ketangguhan Iron Dome dengan hujan rudal ke Israel. Sementara Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengklaim kemenangan bersejarah karena menghancurkan program nuklir Iran. Israel juga berjanji melakukan tindakan yang sama jika Iran membangun kembali program nuklirnya. Dalam perang Iran versus Israel, rudal-rudal Iran menjadi sorotan dunia karena mampu menjebol Iron Dome Israel. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran tak henti menghujani Israel dengan rudal-rudal tangguh, seperti rudal Sejil, rudal Fatah, dan rudal Haibar. Kota-kota penting Israel, ibu kota Tel Aviv, kota pelabuhan Haifa, dan Beersheba hancur porak-poranda dalam perang 12 hari. Kedua kubu saling klaim kemenangan. Akankah konflik Israel-Iran selesai dengan gencatan senjata? Pemirsa, kita akan membahas gencatan senjata Israel-Iran ini dengan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Pak Teguh Reza Shah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam Indonesia. Salam Indonesia. Baik Pak Reza, bagaimana Anda melihat gencatan senjata Iran-Israel kali ini? Apakah ini berlangsung sementara atau akan bertahan Pak Reza? Terima kasih. Saya tidak yakin dengan gencatan senjata ini ya, karena secara teori ini sangat dipaksakan ya, karena dibuat secara sepihak oleh Donald Trump, di mana Donald Trump itu sendiri adalah memimpin suatu negara yang sedang bermasalah dengan Iran. Jadi dengan demikian gencatan senjata ini sulit diterapkan secara berkelanjutan. Karena Donald Trump itu sendiri di dalam negerinya, kredibilitasnya sedang menurun tajam. Antara lain beribut dengan Direktur Intelijen Nasional, yakni Tulsi Gabbard, kemudian bersengketa dengan Elon Musk soal Amerika Serikat ke depan bagaimana. Terus sementara juga Amerika Serikat menghadapi hari-hari terakhir dalam perang tarif dengan seluruh negara di dunia. Kemudian Amerika Serikat juga menyerang Iran tanpa konsultasi dengan legislatif, dan Amerika Serikat cenderung melindungi Israel dengan cara menyerang Iran, dan untuk itu mendapat kritik pedas dari Senator Bernie Sanders di Senat Amerika Serikat. Dengan demikian, saya perhatikan bahwa serangan Amerika Serikat ke instalasi di Fordo itu telah memungkinkan Iran menjalankan pasal 51 dari Piagam PBB yang memperkenankan Iran menyerang balik. Dalam ini ditujukan pada wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa wilayah di Timur Tengah. Secara hukum internasional, Iran adalah negara yang diserang dan karena itu perlu melindungi dirinya sendiri. Ini adalah keberhasilan Donald Trump, yakni kesempatan dalam kesempitan. Jadi di saat detik-detik terakhir kredibilitasnya dalam negeri dipertanyakan, konon dia akan menghadapi impeachment, dia melakukan sesuatu hal yang seolah mengatakan bahwa mungkin saya kalah dalam negeri, tapi saya menang mutlak di luar negeri, saya menjadi negara yang menyelamatkan dunia dari ambang Perang Dunia Ketiga, dan untuk itu akan dengan diplomasi publik yang dahsyat, maka Trump berpotensi mencegah impeachment itu untuk terjadi. Tapi juga ada masalah ke depan, yakni di Dewan Keamanan PBB dalam penyusunan resolusi nantinya Amerika Serikat akan berhadapan dengan Republik Rakyat Cina dan Rusia. Karena itu saya berharap Amerika Serikat tentunya berharap reputasi dia tetap tinggi karena dia adalah donatur yang besar dari PBB itu sendiri. Ternyata ini juga mendapatkan penafsiran yang berbeda. Bagi Israel, gencatan senjata ini terjadi setelah pemboman Amerika Serikat dan justru menaikkan semangat juangnya untuk menghantam Iran kelak. Jadi karena belajar dari pengalaman 12 hari itu, Israel melihat bahwa banyak ada kelemahan di dalam pertahanan udara Iran. Jadi karena itu, walau gencatan ini
entah berapa lama akan berjalan, memungkinkan Israel mengevaluasi kualitas dan kuantitas serangannya kelak ke Iran. Konon saat ini Israel diuntungkan karena dia sedang menghadapi kekurangan amunisi sehingga memiliki waktu untuk mendatangkan koleksi senjata dari Amerika Serikat. Seperti biasa, senjata tersebut dibuat oleh Amerika Serikat, digunakan oleh Israel, dan dicicil oleh negara-negara di Timur Tengah yang lebih takut pada Iran daripada Zionis Israel. Jadi bagi Israel, saya pikir gencatan senjata ini temporer saja karena ada sasaran Israel yang lebih panjang, yakni pembangunan desain Israel Raya atau Grid Israel. Dan justru bagi Iran, pemaksaan gencatan senjata ini justru merugikan karena Iran sedang tinggi semangat juangnya karena berhasil membombardir kota-kota besar dan instalasi strategis di Israel. Juga Iran ini sangat percaya diri karena dia mempertahankan diri secara hukum internasional sesuai pasal 51 dari Piagam PBB, maka dia berhak mempertahankan diri. Masalahnya adalah pertahanan yang dilakukan oleh Iran ini tidak dimengerti oleh banyak negara di dunia, sehingga negara di dunia masih menganggap bahwa Iran ini adalah negara agresor di Timur Tengah ini. Jadi saya pikir ke depannya saya tidak ada jaminan bahwa gencatan senjata ini akan bertahan lebih dari 1 minggu karena kalaupun disepakati, kita sudah lihat sama-sama kan, pada hari ini sudah terjadi kembali saling jual beli roket. Kemudian juga yang kedua adalah yang membuat perjanjian ini tidak akan lama adalah sangat lamanya perseteruan antara Iran dan Israel tersebut. Misalnya bagi Israel, sebuah mimpi Israel Raya itu hanya mungkin terhalang oleh kedikjayaan Iran. Kemudian bagi Iran sendiri, masyarakatnya sudah berpikir bahwa Israel itu sama sekali tidak bisa dipercaya, Amerika Serikat pun juga sama sekali tidak bisa dipercaya. Bahkan kalau kita berkunjung ke Teheran dan kota-kota kecil di sana, anak-anak kecil sudah mengatakan Amerika Serikat itu adalah setan besar, dan Iran dan Israel itu adalah setan kecil. Jadi masih panjang perjalanan daripada gencatan senjata ini untuk benar-benar kredibel di mata dunia. Baik, tentunya yang juga menjadi pertanyaan kita, Pak Reza, bagaimana dampak gencatan senjata terhadap kondisi Timur Tengah. Tapi jangan dijawab dulu, Pak Reza, karena nanti dialog akan kita sambung usai jeda. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Utama.